setia Tuhan yang begitu besar dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kita mau percaya bahwa janji Tuhan yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita pada saat pagi hari. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan kesembuhan hati kita mau bangkit berdiri. Kita memujikan Dia kembali. Bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap hidup. Amin. Haleluya Yesus. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami Tuhan. Isi hatiku. Sekali lagi kita mau katakan bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan
Teduh dalam kehidupanku, kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Dari mana datang ku percaya, janjimu ajaib Tuhan. Kembali kami datang Tuhan pada saat pagi hari ini, menaikkan siap pujian syukur kami kepadamu untuk pertolongan Tuhan, permintaan, perlindungan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami menyerahkan hati kami untuk kami bersama-sama memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ampuni kami, melayakan setiap hati kami, sehingga biarlah setiap kami datang pada saat pagi hari ini boleh benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan Engkau melalui puji-pujian kami. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu datang di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, sehingga Tuhan Yesus, kami boleh dengan leluasa memuji Tuhan. Kalau Roh Allah ada di tempat ini, kami boleh bersuka cita untuk memuji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-Mu yang saat ini sudah Tuhan pilih untuk melayani Engkau. Kiranya Tuhan memakai setiap anak-anak Tuhan melalui bidangnya masing-masing. Tuhan memakai setiap pelayan-pelayan-Mu ini untuk membawa berkat bagi setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Terlebih lagi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tutup tebus dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga firman yang disampaikan benar-benar perkataan dari Tuhan yang boleh memberkati kami, dan kami percaya melalui firman Tuhan boleh memulihkan setiap kami yang sakit boleh disembuhkan, boleh kami yang kesusahan boleh dihiburkan oleh perkataan firman-Mu, dan kami yang mengalami jalan buntu Tuhan boleh bukakan jalan bagi kami yang melalui kuasa firman-Mu. Pada saat pagi hari ini kami bersama-sama boleh merasakan sukacita damai di dalam kehidupan kami, terlebih lagi di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mengganggu sukacita kami di dalam kami memuji Tuhan, kami bersama-sama panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang akan mengganggu kami tentu di dalam nama Yesus, kuasa kegelapan Kau hancurkan, Kau singkirkan, dan biarlah kuasa Roh-Mu yang memenuhi setiap ruangan ini dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami
ya. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru memaku bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu dapat menerangi di hidupku lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, nama Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita, amin. Masih kuat bagi berdiri memuji Tuhan, saudara. Kita percaya kalau kebaikan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita, maka Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita, amin. Tuhan tidak pernah lalai di dalam menggenapi setiap firman-Nya. Kita akan pujikan pujian ini, saudara. Ini pujian sangat lama sekali ya. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah lalai.
menyaksikan cita kasih Tuhan untuk maju ke depan, dan kita akan sambut dengan satu pujian Gadul Gusti.
tak pun, tak seorang pun dapat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah kembali, dan juga mari kita persiapkan setiap hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu makna dari doa berkat. Makna dari doa berkat. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui setiap kali ibadah, ya, dan juga seperti apa yang seringkali kita lakukan, ditutup dengan doa berkat. Nah, sebenarnya apa tuh doa berkat? Ini yang akan kita renungkan, ya, yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Bermacam-macam orang dalam merespon atau menganggap tentang doa berkat itu. Wonten tiyang sing nganggep niku penting, tetapi juga tidak sedikit yang menganggap niku mboten penting. Makanya ada orang-orang yang merasa tidak apa-apalah, keluar duluan, tidak usah sampai selesai ibadah, cepet metu ae. Dengan pertimbangan mungkin, wah gendang arep buka toko, gendang arep pasaran. Niku tentunya untuk gereja yang mengadakan ibadah biasanya pagi jam 6 ngoten. Wah pasti iki pasaran, ya wis lah. Sing penting wis dengerin firman, tak gendang metu cepet buka pasaran, tidak sampai selesai di dalam melakukan ibadah. Dan tentunya tidak sampai kepada doa berkat. Wonten malih pertimbangannya ngeten. Niki khususipun dumateng gereja-gereja sing gede. Daripada engko sek-sekan metune, berdesakan, ya wis lah tak ndisiki metu. Enten ngaten. Daripada engko berdesakan arep metu nak bareng-bareng, nah gerejanya ratusan apa mendekati ribuan, nggih. Enten tiyang sing mekaten. Cepet tak ndisiki metu ben lancar mlakuku, ben gak sek-sekan. Nah, ada banyak yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita secara khusus untuk merenungkan tentang doa berkat menika, sehingga kita memahami, kita mengerti, sebab banyak orang merespon itu dengan bermacam-macam, bisa disebabkan karena tidak mengerti, mengetahui latar belakang dari itu semua. Maka dari itu Bapak Ibu, siang menika kita mau belajar sebenarnya nopo maknanipun doa berkat. Kok setiap ibadah orang Kristen
mesti ditutup dengan doa berkat menika. Bapak Ibu, doa berkat menika sampun menjadi tradisi ingkang boten namung puluhan tahun, boten namung ratusan tahun, tetapi niku sampun sebagai sebuah tradisi umat Tuhan, bahkan menjadi suatu ritual umat Tuhan yang waktu itu bangsa Israel dan kemudian diteruskan oleh orang Kristen niku sampun ribuan tahun. Dugi zaman kita menika sampun ribuan tahun. Nah, awalnya mengatakan bangsa Israel waktu niku nggih, sebelum Masehi, sebelum zamannya Yesus, sampun praktekaken doa berkat menika. Karena itu merupakan satu perintah langsung dari Tuhan, ya, diperintahkan supaya imam menika memberkati umat. Monggo kita lihat dulu ya, dasar doa berkat menika wonten ing Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 23 sampai 27. Ini perintah Tuhan tentang doa berkat. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memerintahkan Musa, perhatikan dikatakan di situ Tuhannya TUHAN huruf besar semua. Kita sampun mempelajari tentang hal menika. Itu merupakan nama pribadi Allah atau Yahweh, ya. Karena dianggap sakral, maka Yahweh itu diplesetkan diubah menjadi Adonai yang artinya Tuhan. Yang dimaksud itu adalah Yahweh memerintahkan Musa supaya Harun memberkati bangsa Israel. Nah, sinten sebenarnya Harun menika? Kok Tuhan berfirman kepada Musa supados Harun menika memberkati umat Israel. Nah, Harun menika adalah imam, Bapak Ibu. Imam ketika itu namanya Harun, dan keturunan Harun itulah juga imam yang memiliki wewenang untuk memberkati umat Tuhan. Para imam niku sebagai orang yang dipilih secara khusus oleh Tuhan dari keturunan Harun, saudaranya Musa, ya, mendapatkan wewenang otoritas untuk memberkati umat Tuhan. Itu di dalam imam di dalam perjanjian lama, keturunannya Harun, sampai nanti disebut juga keturunannya Lewi. Tetapi di dalam perjanjian baru, imam menika mengalami perluasan makna. Boten namung keturunan Harun, tetapi adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita lihat dulu ya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan bahwa kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani. Kalau semanten imam sama raja menika dua pribadi ingkang berbeda. Contohipun rajane Saul waktu itu, imamnya adalah Samuel. Itu dua orang yang berbeda. Tetapi dikatakan bahwa orang percaya niku double. Kamulah imam dan juga raja. Kamulah imamat yang rajani.
Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus dalam perluasan makna niku diwastani dengan imam. Kamulah imam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap orang percaya kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, bisa kita langsung persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, bisa kita langsung kepada Tuhan. Kenapa? Karena kitalah imam. Kalau semanten, ojo sampai coba-coba yang bukan imam mempersembahkan. Saul waktu itu karena nunggu Samuel kelamaan gak datang-datang, ya akhirnya dia melakukan persembahan korban bakaran. Saul dikutuk Tuhan. Wong raja kok mempersembahkan? Tidak bisa, semua harus melalui imam. Dongo, permohonan, memberi korban, semuanya harus lewat imam. Kalau semanten. Tetapi disebut di dalam perjanjian baru, kamulah imamat yang rajani. Artinya apa? Kita semuanya sak menika saged sowan langsung dumateng Gusti. Saged paring korban dumateng Gusti. Saged menyembah berdoa langsung karena kita imam. Itulah perluasan makna dari imam. Dan sekarang Bapak Ibu, di dalam pelembagaan gereja mengerucut secara formal pendeta atau pastorlah yang mendapat wewenang untuk memberkati. Secara kelembagaan gereja, secara formal imam menika sak menika pendeta atau pastor. Niku secara kelembagaan gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, para imam atau para pendeta ini tidak sembarangan di dalam menyampaikan doa berkat, karena imam atau pendeta itu hanyalah sarana penyalur berkat Tuhan kepada umatnya. Perlu kita pahami, bilih perintah doa berkat menika langsung saking Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan, beginilah hendaknya engkau harus katakan. Ya, perintah langsung dari Tuhan. Coba kita lagi perhatikan ya. Itu perintah dari Tuhan, bahkan disampaikan kalimatnya berkat juga disampaikan dari Tuhan begini. Di ayat 22 bilangan tadi, kita akan lihat lagi. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, ini perintah kehendak Tuhan. Imam hanyalah sebagai sarana Allah mau memberkati umatnya. Dan mari sekarang kita pelajari makna dari doa berkat yang Tuhan perintahkan itu, sehingga kita memahami sebenarnya apa toh kerinduan Tuhan itu. Apa sebenarnya kemauan Tuhan itu, berkat seperti apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan rindukan untuk kita alami, yang harus kita imani dan kita pahami. Engkang pertama Bapak Ibu, isi dari doa berkat yang Tuhan perintahkan itu, yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengartikan tentang berkat Tuhan, yaitu sesuatu yang luas ya. Tuhan memberkati engkau, sesuatu yang bervariasi dan luas. Niku saged berarti Tuhan memberkati kesehatan dalam kehidupan kita. Niku nggih saged berarti Tuhan memberkati tanah kita dengan kesuburan. Sebagai Bapak Ibu petani, tanamannya diberkati dengan subur. Nah, itu juga perluasan atau arti dari makna diberkati. Tuhan juga bisa membuat ternak kita gemuk dan juga berkembang biak dengan baik. Itu bagi yang beternak. Itu juga bisa berupa
Keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan berikan dalam usaha pekerjaan kita itu berkat Tuhan. Ya, itu kalau kita mau mengerti tentang atau mau menjabarkan tentang berkat Tuhan, berupa pemeliharaan Allah, ya, berupa pertolongan Tuhan, pemeliharaan sehingga kita tidak kekurangan, tetapi dicukupkan oleh Tuhan, bahkan boleh mengalami satu keberhasilan. Nah, di dalam perjanjian baru, berkat Tuhan itu penekanannya lebih kepada hal-hal yang rohani. Itu kalau berbicara berkat di dalam perjanjian baru, penekanannya termasuk penekanannya kepada hal-hal yang rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, bukan hanya Tuhan memberkati kita dengan kita bisa mengumpulkan banyak harta di bumi, tetapi juga bagaimana kita diberkati dengan bisa mengumpulkan harta di surga. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mampu mengumpulkan harta di bumi, tetapi orang yang diberkati Tuhan juga ditolong Tuhan untuk dia juga memiliki, mengumpulkan harta di surga. Ya, kalau cuma harta di bumi, banyak orang di luar Tuhan pun bisa melakukan. Tetapi anak-anak Tuhan kalau berbicara dengan berkat, dua-duanya mencakup. Bagaimana kita juga ditolong Tuhan untuk kita memperoleh harta di bumi ini untuk keperluan hidup kita, dan juga Tuhan tolong supaya kita juga mengumpulkan harta di surga. Itu kalau bukan Tuhan yang memberkati, mboten saged. Ya, mboten saged, seluruh tiang mboten saged untuk mengumpulkan harta di surga kalau bukan karena Tuhan yang memberkati. Nah, inilah kalau kita bicara tentang berkat dan kerinduan Tuhan. Menawi jenengan perhatikan di doa berkat tadi, bukan hanya memberkati, tetapi juga Tuhan melindungi. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Seperti gembala yang melindungi dombanya, seperti gembala yang menjagai dombanya, demikianlah keadaan kita. Tuhan melindungi. Maka betapa sebenarnya aman dan tenang hidup kita. Sebab sang pelindung kita menika Tuhan semesta menika, Yahweh, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia melindungi. Jadi walaupun walaupun kita melihat ada ayat bahwa kita anak-anak Tuhan itu seperti domba di tengah-tengah serigala, ya, kita temukan ayat seperti itu. Sepertinya itu satu keadaan yang mengerikan, satu keadaan yang membahayakan, ya, yang mencekam, karena bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sakjane boten semenakutkan menika, sebab Tuhanlah pelindung kita. Ini keamanan yang sangat luar biasa, sehingga kita ketika di tengah-tengah dunia yang makin jahat, memang betul seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Tetapi betapa amannya domba yang di tengah serigala itu, karena pelindungnya itu Tuhan alam semesta, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Dia bukan hanya memberkati kita, tetapi dia melindungi kita. Dia tidak cukup hanya memberkati kita, janji berkat Tuhan, tetapi Tuhan melindungi dalam setiap kehidupan kita. Betapa amannya dan betapa tenangnya sebenarnya kehidupan kita itu. Sekalipun nampaknya kita ini, betapa lemahnya dibanding dunia yang jahat ini. Ya, betapa lemahnya domba yang tidak punya gigi yang tajam, tidak punya tanduk yang untuk menyerang mereka. Sebab kita diajarkan, berilah pipi kirimu kalau ditampar pipi kananmu, atau kebalik. Ya, betapa itu berkat Tuhan yang sangat kita syukuri. Oleh sebab itu, aminkan berkat ini. Ketika kita menerima doa berkat, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Ini kemauan Tuhan. Ini kerinduan hati Tuhan kepada umatnya. Sehingga setiap kita aminkan apa yang Tuhan rindukan itu, bahwa Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, isi dari berkat Tuhan menika
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Itu yang kedua. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika bangsa Israel ketika itu melakukan satu perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, kita semua mengertos betapa perjalanan bangsa Israel itu nggak gampang. Mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati padang pasir, mereka harus melewati jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang kita bisa sebut gelap, seperti di tanah padang belantara. Ya, bahkan kita temukan betapa gelapnya perjalanan mereka sampai akhirnya mereka benar-benar mengalami jalan yang buntu sebab terhadang laut Tibereu di depannya. Di belakang dikejar-kejar oleh pasukan tentara Fir'aun yang siap dengan tombaknya, yang siap dengan pedangnya. Kalau mereka mau mundur, di sana sudah siap tombak untuk membunuh, pedang untuk menikam kita, menikam umat waktu itu. Tetapi kalau mau maju, ini laut, tenggelam, mati juga. Mundur kena, maju kena, posisinya seperti itu. Betapa jalan itu gelap, betapa jalan itu buntu. Tetapi Tuhan memberkati mereka dengan menyinari dengan wajahnya. Ada terang dari Tuhan yang menyinari perjalanan bangsa Israel itu. Sehingga sekalipun perjalanannya itu mengalami kebuntuan, perjalanannya itu mengalami kegelapan, kemana harus melangkah, ada pimpinan Tuhan yang menerangi sehingga mereka bisa berjalan karena terang yang berasal dari wajah Tuhan. Inilah berkat bagi kita juga, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkatiku dengan menyinari kita. Jadi ketika kita terima berkat doa berkat, kita paham maksudnya apa. Dengan berkat Tuhan, Tuhan menyinarimu dan memberi kasih karunia. Kita disinari dengan wajahnya. Jadi bukan hanya disinari oleh terangnya matahari. Nak diterangi matahari niku namung saged memberikan terang kepada jalan-jalan secara jasmani. Ketika kita menghadapi dilema kemana kita harus melangkah, terang matahari tidak bisa menunjukkan. Ketika kita mengalami hati yang gelap, terang matahari tidak bisa menerangkan hati kita. Ketika kita mengalami masa depan yang suram, masa depan yang gelap, sinar matahari tidak akan mampu mencerahkan masa depan kita. Tetapi janji berkat Tuhan bukan hanya menerangi kita dengan matahari, tetapi Tuhan memberkatimu dan Tuhan memberkatiku. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya. Ini berkat Tuhan. Betapa besarnya kemurahan ini, ya. Diterangi oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan di dalam menjalani kehidupan yang seringkali kita juga alami, ya. Seperti di padang belantara, kita nggak tahu harus memilih mana, kita nggak tahu harus melangkah kemana. Tetapi berkat Tuhan berjanji Dia akan menerangi kita dengan wajahnya, membuka jalan bagi kita. Yang gelap jalannya, melalui sinar kemuliaan wajahnya Tuhan, jalan gelap menjadi terang. Yang buntu jalannya, dengan berkat Tuhan, sinar dari wajahnya membuat jalan buntu menjadi jalan yang terbuka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, inilah kerinduan Tuhan kepada umat-umatnya. Tuhan mau memberkatimu dan memberkatiku melalui terang sinarnya. Tuhan rindu memimpin hidupmu dan hidupku, sehingga Bapak, Ibu, sekalipun kita berjalan di jalan dunia yang gelap ini, kita tidak akan tersandung, apalagi sampai jatuh tergeletak, ya. Kebuntuan nopo ingkang sakmenika kita hadapi, ya.
Mari kita terima janji berkat Tuhan ini, bahwa Tuhanlah yang menerangi kehidupan kita melalui wajahnya. Ketidakpastian nopo ingkang sakmenika kita hadapi, ketidakpastian yang membuat kita gelisah, ketidakpastian yang membuat kita khawatir. Tuhan boten badhe membiarkan kita terus dalam ketidakpastian. Memang Bapak Ibu, kalau mosone kita ngadepi jalan koyone gelap, tidak ada kepastian. Ada waktu-waktu seperti itu, ada masa-masa yang harus kita lewati seperti itu. Tapi percayalah, ketidakpastian tidak akan terus sebagai ketidakpastian. Jalan yang gelap tidak akan terus jalan itu gelap bagi kita, sebab Tuhan rindu untuk memberkati kita melalui sinar wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga di saat-saat, di masa-masa di mana kita merasa jalan ini gelap, di saat kita merasa masa-masa ketidakpastian hidup ini, niku saatipun kita semakin percaya akan janji Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang akan menyinari hidupku. Tuhan, Engkaulah yang akan menyinari jalanku. Tuhan, gelapnya masa depanku, gelapnya hidupku, buntunya jalanku. Tuhan, aku percaya bahwa kerinduan dalam hatimu adalah menyinari dengan wajahmu. Nah, ini harus kita pahami, ya, sehingga Bapak Ibu kita tetap percaya di tengah-tengah jalan kita yang seolah-olah di tengah-tengah belantara. Lalu dikatakan begini, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Napa niku kasih karunia Bapak Ibu? Kasih karunia adalah kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan yang dijanjikan, yang akan diberikan kepada setiap kita. Ada kemurahan Tuhan, ya. Niku kasih karunia berbeda dengan upah, ya. Nah, upah niku pemberian Tuhan, ya, kita pantas untuk menerimanya karena kita melakukan sesuatu. Niku upah. Tetapi kalau kasih karunia itu pemberian Tuhan yang sebenarnya kita nggak pantas untuk menerimanya. Terus kesimpulannya nopo niki? Kemurahan Tuhan yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Sakjane kita ora pantes nerimo, tetapi Tuhan memberi. Ini kan kemurahan Tuhan. Seperti pujian yang sering kita nyanyikan, ya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ada kebajikan-kebajikan yang terus mengikuti hidup kita. Ada kemurahan-kemurahan yang terus mengikuti kita, yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Berkat Tuhan yang luar biasa, pemberian Tuhan yang sebenarnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Ya, kalau kita bicara tentang kasih karunia itu juga akan berhubungan dengan keselamatan. Ya, keselamatan juga tidak pantas sebenarnya kita terima, tetapi itu diberikan kepada kita. Ya, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, lalu Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Karena Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, sehingga jalan menuju keselamatan itu terbuka oleh mata kita dan juga mata hati kita. Betapa banyak orang yang gelap hati, sekalipun mereka berdoa, tunjukkanlah jalan yang lurus, berikanlah aku jalan yang lurus, tidak bisa temukan. Tetapi Bapak Ibu kita bersyukur, setiap kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, sehingga kasih karunia itu, jalan terang itu kita bisa dapatkan. Kita bisa melihat kebenaran itu karena apa? Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang menyinari kehidupan kita, ya. Kemurahan-kemurahan akan mengikuti kehidupan kita, berkat Tuhan. Kasih karunia pemberian Allah, ya, selalu mengikuti kebajikan, kemurahan yang akan mengikuti setiap kehidupan kita. Maka ketika
kita terima doa berkat, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Kita paham maksudnya nopo niku. Kalau kita nggak uraikan dulu ketika terima berkat itu, apa maksud Tuhan menyinari, apa maksudnya ini, inilah maknanya. Sehingga ketika kita mengaminkan, mantep. Oh artinya Tuhan menerangi jalan-jalanku. Oh artinya jalan yang buntu Tuhan bukakan. Oh artinya hatiku yang gelap Tuhan terangkan dengan wajahnya. Ya, itu yang harus kita imani. Yang ketiga, Bapak Ibu, isi doa yang ketiga dari doa berkat itu. Ini yang terakhir. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ketika kita mau mengaminkan doa berkat itu, apa sebenarnya dengan maksud Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu? Sehingga kalau kita sudah memahami, mengaminkan itu mantep gitu loh. Oh artinya itu toh, berkat yang kuterima itu. Sebenarnya apa? Yang dipun maksud Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu menika berarti Tuhan berpihak kepada kita. Lawan kata menghadapkan wajahnya niku lawan katanya memalingkan wajahnya. Atau artinya Tuhan melengos. Niku lawan katanya. Tetapi Tuhan boten melengos, Tuhan boten memalingkan mukanya, tetapi berkatnya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya Tuhan boten melawan kita. Artinya Tuhan berpihak kepada kita. Loh ini berkat yang keren ini ya. Berkat yang luar biasa ini. Ada ya Tuhan yang mengatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawannya? Ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya Tuhan berpihak kepada kita. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Ya, tidak ada satupun yang bisa melawan. Kekuatan roh semacam apa yang bisa melawan kalau Tuhan di pihak kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Artinya lain juga, Tuhan memperhatikan hidup kita. Ada perhatian Tuhan terhadap hidup kita. Sehingga ada waktu-waktu tertentu kita merasa sepertinya sendiri menjalani kehidupan yang sulit ini. Sepertinya kaya ora enek kanca sing peduli. Sepertinya kaya ora enek sing mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat berkat yang Tuhan sampaikan ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Betapa bersyukurnya kalau Tuhan menghadapkan wajah kepada kita. Artinya nopo? Kita tidak pernah sendiri kok. Di dalam menjalani kehidupan yang kadang berat, tidak selalu berat memang. Tapi kadang kita ngalami abote urip niku nggih mboten sithik. Tetapi ketahuilah di saat seperti itu ada sepasang mata Tuhan yang tertuju kepada hidupmu dan kepada hidupku. Ada amin? Ada mata Tuhan yang tertuju. Ini berkat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Selanjutnya dikatakan dan memberikan damai sejahtera. Lembutan damai pripun? Kalau Tuhan sudah di pihak kita, kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, boten damai pripun. Ya, seperti pujian tadi, kalau ku cari damai, hanya ku temukan pada Yesus. Kurang damai pripun ketika Tuhan tertuju dalam hidup kita. Kesulitan nopo ingkang sakmenika kita hadapi. Ya. Pergumulan nopo ingkang sakmenika kita jalani. Betapa damainya kalau kita diberkati dengan wajah Tuhan menghadap kepada kita. Mboten melengos, mboten memalingkan wajahnya, tetapi menatap dan memperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Lah ini
kalau kita mau pahami tentang 3 berkat yang Tuhan rindukan di hatinya ini, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Doa berkat yang muncul idenya dari Tuhan, ini luar biasa sekali. Maka saya ingin tekankan sekali lagi dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pendeta ketika menyampaikan doa berkat itu hanyalah sarana. Sebenarnya Allah sendiri yang tergerak, yang rindu untuk memberkati panjenengan lan kula. Sesungguhnya Tuhanlah yang memiliki kerinduan, keinginan untuk memberkati. Ingat bahwa doa berkat menika keluar dari kemauan Tuhan. Niku senes kemauan jemaat lho nggih. Umat boten. Boten waktu itu umat memohon untuk Tuhan berkati, ndak. Tetapi Tuhanlah yang memiliki rinduan itu. Kalau kita perhatikan tadi ya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel itu. Tuhan sampai katakan secara detail bunyi berkatnya itu. Jadi itu bukan doa permohonan umat sebenarnya. Itu bukan doa kerinduan umat awalnya. Tuhanlah yang merindukan itu terjadi kepada umat-umatnya. Jadi ketika saya menyampaikan doa berkat, Tuhan memberkatimu dan melindungimu, itu senes permohonan kulo, senes keinginan kulo sebenarnya. Tuhanlah yang pertama menginginkan itu. Tuhan kok yang ngajarkan bunyinya seperti itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Maka aminkan dengan kesungguhan hati. Terima itu sebagai respon kita terhadap kerinduan Tuhan. Tidak ada doa berkat itu kata tolong Tuhan berkati umatmu dan lindungi umatmu. Tolong Tuhan sinari mereka dengan wajahmu. Tidak ada. Bukan semacam permohonan umat kepada Tuhan, tetapi adalah kerinduan Tuhan sendiri kepada umatnya. Ketika saya berdoa, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Ini kerinduan Tuhan, ini kemauan Tuhan. Kulo namung menyampaikan apa yang diperintahkan dalam bilangan tadi, ya. Maka tugas kita napa? Respon kemauan Tuhan itu nak diresponi dengan iman kita klok. Jadi ketika saya menyampaikan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera, niku senes keinginan dan permohonan kula sebagai imam atau pendeta yang hanya sebagai penyalur keinginan Tuhan menyampaikan itu. Tuhan sendiri yang rindu untuk menghadapkan wajahnya kepadamu dan kepadaku. Tuhan sendiri yang ingin memberi damai itu. Tugas kita nopo? Percayai dan terima itu dengan kesungguhan hati. Betapa pentingnya sebenarnya tentang doa berkat yang sudah ribuan tahun ini. Tetapi banyak yang tidak mengerti sehingga keluar karena pengen pasaran, sehingga keluar hanya karena nggak mau berdesakan. Walaupun saat menika banyak model tentang doa berkat yang macam-macam, tapi saya nggak tahu atas dasar apa doa berkat yang kita lihat berbeda-beda atau bermacam-macam seperti itu. Tetapi ketika saya menyampaikan doa berkat, panjenengan mangertos, inilah dasar doa berkat itu. Sehingga Bapak Ibu ketika saya menyampaikan ngerti artinya, sehingga mantap di dalam mengimani. Tuhan menyinari, oh berarti jalanku Tuhan terangi. Tuhan menghadapkan wajah kepadaku, oh berarti Tuhan berpihak padaku. Berarti Tuhan memperhatikan hidupku. Ini dasar dalam doa berkat. Walaupun tanpa kita harus mengoreksi atau tanpa harus mengomentari lebih, saya nggak tahu banyaknya doa berkat yang sekarang berbeda-beda. Tetapi ketika saya menyampaikan doa berkat, inilah dasar dari doa berkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam penutup hari ini saya ingin menyampaikan PowerPoint yang terakhir. Bisa ditampilkan? Oh tidak bisa. Saya ingin menyampaikan, mari kita tanggapi apa yang kita ketahui tentang doa berkat ini.
Dengan apa? Setelah kita memahami, mengerti, mari kita imani itu dengan kesungguhan hati. Lah kan sak menika ngerti, pilih ini kemauan Tuhan. Pilih menika kerinduan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari ini menjadi satu liturgi. Cek. Menjadi satu liturgi di gereja kita untuk panjenengan menyaut, mengaminkan setiap 3 poin berkat ini. Jadi mari kita mulai hari ini. Aminnya ojo grumung bagian buri dewe, tetapi kita mari aminkan setiap poin. Jadi ketika pendeta atau saya menyampaikan Tuhan memberkatimu dan melindungimu, mari saya mohon sebagai bentuk iman kita atau respon kita, panjenengan aminkan dengan suara yang nyaring. Amin dengan mantap. Ketika saya sampaikan poin yang kedua, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Amin. Jemaat menyaut. Ketika poin ketiga, kalau sampaikan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera, monggo panjenengan sebagai respon bahwa menerima berkat Tuhan, panjenengan menyaut amin dengan penuh iman dan percaya. Dados mari kita mulai hari ini dan untuk seterusnya. Ini bukan doa berkat ciptaan manusia, bukan doa berkat bikinan saya, tidak, tetapi inilah kemauan Tuhan yang sudah kita pelajari di dalam bilangan tadi. Tugas kita apa? Mari kita mengimani setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Dan sekali lagi kita akan mulai hari ini di dalam liturgi doa berkat bagi gereja, khususnya GPPS Lemah Bang. Amine aja sing mburi tok, tapi tiap-tiap poin berkat mari kita tunjukkan sebagai kepercayaan kita, penerimaan kita kepada Tuhan. WL, singer, pemain musik, saya undang maju ke depan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita takut di dalam dunia ini? Kalau Tuhan sudah sedemikian rupa menyiapkan berkat-berkatnya, mengapa kita gelisah yang berlebihan dalam dunia ini? Kalau Tuhan sendiri sebenarnya ada kerinduan, bukan dari imam, bukan dari Musa, bukan dari pendeta, tetapi Tuhan sendiri yang memiliki kerinduan memberkati kehidupan kita. Untuk apa kita terlalu gelisah? Untuk apa kita terlalu cemas? Ada Allah yang maha besar yang siap memberkati hidupmu dan hidupku. Tak usah ku takut, Allah tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku yang memberkatiku. Sekali lagi kita akan pujikan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjaga.
Amin Tuhan. Tak usah ku lemah, sama-sama kita akan bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai. Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Amin Tuhan. Oh, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Dengan iman kembali kita katakan dengan pujian, tak usah ku takut. Amin Tuhan, kami percaya. Tak usah ku bimbang. Amin. Yesus mengharapku. Tak usah ku cemas. Aku hiburku. Tak
Kami tidak akan pernah merasa takut Tuhan. Kami tidak akan pernah merasa cemas. Kami tidak akan merasa pernah bersedih Tuhan. Karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk segala kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Kami merasa bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini bersama-sama dengan Engkau karena anugerah yang luar biasa yang diberikan dalam hidup kami Tuhan. Pelihara kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, dan kami akan tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai akhir daripada segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan iman kami, selalu jaga kami Tuhan, penuhi setiap hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami yang ada hanya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan yang memberikan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian tadi firman Tuhan sudah kita nikmati bersama saudara, biarlah boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan sambut dengan suatu pujian. Dia tak pernah gagal. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan
banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai dan menolong kami, bahkan memberkati kami, mencukupkan kami, sehingga kami tidak berkekurangan, tetapi sekarang kami ada seperti kami ada sekarang. Ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengembalikan seberapa berkat Tuhan bagi Tuhan. Biarlah apa yang menjadi persembahan kami ini boleh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan layak di hadapan Tuhan. Tambahkan kepada kami untuk kami semakin memiliki hati yang mengasihi-Mu, sehingga setiap kehidupan kami semakin belajar untuk mengorbankan hidup kami, bahkan bukan hanya harta benda, tetapi perasaan kami, hati kami, kehidupan kami boleh kami semakin persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada pengumuman gereja dan pengumuman untuk minggu depan. WR atau pemimpin pujian Bapak Toto, singer Ibu Yud dan Ibu Dian, pemusik tim Saudara Lian, dan guru sekolah minggu Saudara Lian dan Saudara Leksa. Hari Kamis atau Jumat malam, hari Kamis atau malam Jumat jam 7 malam, ibadah tersebut agape di tempat Bapak Frit Popel dengan pimpinan pujian Bapak Winawan, seragam merah, malam Jumat jam 7. Kita kembali agape di Popelem. Ya. Sekali lagi juga saya ingatkan yang belum menyetorkan nomor, silakan kasih kepada Mas Petrus supaya mempermudah ya, tergabung semua di dalam grup GBPS Ramah bagi yang punya nomor HP. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, hari ini ya kita pada penghujung dan sebentar kita akan masuk doa penutup dan doa berkat. Kita sudah semakin belajar tentang berkat, maka kita praktekkan dengan kesudahan hati. Atau setiap poin pulau kali ini jeda sedikit untuk panjenengan nyaut amin. Paham kan itu? Atas ini dan amin itu sekali lagi itu berkat yang tergerak dari Tuhan sendiri. Mari tugas kita meresponi dan mempercayai. Sama-sama kita akan ujian dan kita akan bangkit berdiri, menaikkan syukur pada Tuhan. Berkat
penghujung akhir ibadah kami Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, yang sudah menolong kami memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga di dalam ibadah kami saat ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, dan Tuhan juga sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau semakin menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Seluruh jemaat yang saat ini hadir di tempat ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong bagi setiap kami. Engkau semakin pelihara hidup kami, Engkau semakin perhatikan dalam kehidupan kami. Satu persatu Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kami, apa yang menjadi tantangan dalam hidup kami, apa yang menjadi kesesakan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau Allah yang melihat, Allah yang mengetahui, bahkan Engkau Allah yang penolong sejati dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan setiap jemaat ke tangan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, Engkau tolong berikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan iman karena begitu banyaknya pencobaan hidup, mari Tuhan kuatkan kami, mampukan kami dengan tetap iman yang kokoh berdiri di tengah-tengah tantangan dan persoalan hidup ini. Tuhan, kuatkan kami sehingga Bapa, kami boleh tetap bertahan sampai kesudahannya, untuk menjadi umat-umat yang setia kepada Tuhan, bukan hanya di saat segalanya berjalan dengan baik, tapi di tengah-tengah sesuatu yang bagi kami kurang baik pun kami akan melihat Engkau sebagai Allah dan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan anak-anak-Mu, kami serahkan ke tangan Tuhan. Pertaniannya, peternakannya, usaha dagangnya, segala apa yang diupayakan dikerjakan Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menolong kami, ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Bapak setiap yang terlibat pelayanan di pagi siang hari ini, WL Singer, pemain musik multimedia, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau memberkati kami. Bahkan setiap jemaat tanpa terkecuali, Tuhan mau memberkati kami masing-masing dengan berkat dan kasih pertolongan Tuhan. Boleh semakin kami rasakan, sehingga Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami membawa sesuatu di hari ini. Tidak pulang seperti kami datang, tetapi sukacita Tuhan semakin boleh kami rasakan, sehingga Tuhan, hidup kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Pulanglah dan jadilah pelaku firman Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabmu pada keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Amin. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Segala berkat kita terima dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sama-sama semuanya sekali lagi katakan Amin. Puji Tuhan. Selamat pulang.